他只要站一不举。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita I Am The Blade Master. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Yang Ren begitu takut kalau dirinya telah menghabisi sisa jiwa Tuan Dao yang mengajarinya teknik pedang kuno, kata Zhao Fengqi sih sosok yang dianggap oleh Yang Ren itu bukanlah Tuan Dao yang sebenarnya, melainkan itu hanya konsepsi kekuatan spiritual dasar yang biasa digunakan oleh seorang kultivator. Kemudian Zhao Fengqi pun menunjukkan cara untuk memanipulasi kekuatan spiritual itu kalau para kultivator tuh bisa membuat pedang dari selai daun menggunakan kekuatan spiritual doang. 那既不是刀宗，也不是梦。赵帮主，赵大人，你可一定要救我！你相信我，我真的杀了刀宗。练到了一种极其神妙的境，非由内力催发。意境，那又是啥呀？ Yang Ren yang saat itu mulai sadar kalau kakek Shu benar-benar menyayangi dirinya karena dengan tindakannya ngasih surat perjanjian sekte pedang itu, maka Yang Ren bisa jadi lebih kuat seperti sekarang. Setelah itu, Yang Ren pun melihat ada dua kultivator Pavilion Changfeng patroli di tempat itu, yang mana Yang Ren pun auto menguji kekuatannya di sana, di mana dua kerucu itu tuh benar-benar bukanlah tandingan Yang Ren. Setelah itu mereka pun pergi dari sana sebelum pihak musuh datang lebih banyak lagi. 赵凤阁的人，我就说嘛，其实我打小徐老头怎么会交给我呢？ Di sisi lain, utusan Qi yang melapor kepada ketua Pavilion Changfeng perihal Yang Ren yang sekarang gabung dengan Zhao Fengqi. Tentu aja kalau mereka gegabah menyerang Yang Ren yang sekarang bersama dengan Zhao Fengqi, takutnya bakal banyak korban berjatuhan. Setelah itu, ketua Pavilion Changfeng pun ngasih utusan Liu suatu teknik yang bisa memprediksi semua gerakan jurus teknik berpedang, agar saat bertugas nanti bisa menang melawan Zhao Fengqi. 西令使你劳苦功，巴山派名存实亡。 此功身手。 Di sisi lain, Yang Ren yang diajak Zhao Fengqi pergi ke tempat rekan-rekannya tinggal sementara, di momen itu tuh Zhao Fengqi benar-benar kaget banget tuh kalau semua teman-temannya telah tewas tanpa ada yang tersisa. Di waktu bersamaan, Yang Ren sendiri tubuhnya rada gemeteran, seakan-akan ada luka batin lama di hatinya yang terluka kembali. Karena terakhir kali dia melihat orang tewas seperti ini tuh saat dirinya ada di kota Chunshui dulu. 赵帮主，看起来情况不对。这到底？ Zhao Fengqi yang saat itu berusaha menahan amarahnya sebisa mungkin, dia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tahu siapakah dalang dibalik tewasnya semua rekan-rekannya itu. Kemudian Yang Ren yang ngikutin dari belakang, dia pun dikejutkan dengan suara keras dari pihak musuh yang bikin mereka berdua kesulitan gerak. Setelah itu muncullah gerombolan kultivator Pavilion Changfeng yang mengepung mereka berdua. Pemimpin kelompok kultivator Pavilion Changfeng yang saat itu nyuruh Yang Ren untuk nyerah aja, karena walau dia dibantu oleh Zhao Fengqi sekalipun, mereka tetap kalah jumlah. Walaupun Zhao Fengqi sendiri tuh terbilang kuat.
Saat itu, Yang Ren pun meminta Zhao Fengqi untuk diam aja agar dia fokus untuk menenangkan hatinya yang sedang kacau itu, karena Yang Ren akan menangani mereka semua sendirian. Dimana Yang Ren sekarang tuh bener-bener bisa diandalkan banget kalau lawannya hanya kerucu seperti mereka. 这些人就交给你处理。今日别让你死得痛，还将杨任一并送上，可谓姓赵的。今日怕是没那么好运气。就让我来混混你这些杂碎吧。 Yang Ren yang saat itu benar-benar pede banget dengan kekuatannya yang sekarang. Kata Yang Ren sih mereka ini bukanlah apa-apa sama sekali jika dibandingkan dengan penempaan tubuh yang dilalui Yang Ren beberapa hari sebelumnya. Saat itu Zhao Fengqi dibuat terpukau juga tuh guys. Karena baru aja belajar kemarin, sekarang Yang Ren bisa memanipulasi kekuatan spiritualnya itu dengan cukup bagus. 无根之水，你能活下来，足见你希望。万仞穿心，只盼你能早日强大。数千年只要战役不绝， Yang Ren yang saat itu diserang oleh boneka milik Qin Meng dari belakang sana, tepat saat dia berhasil mengalahkan semua kultivator Pavilion Changfeng. Tentu saja hal itu pun bikin kaget Zhao Fengqi tuh, karena sosok yang menyerang Yang Ren saat itu adalah rekannya sendiri. Kemudian Yang Ren dibikin cukup kesulitan melawan boneka Qin Meng itu karena ketahanan tubuhnya sendiri terbilang cukup kuat juga. Yang Ren yang saat itu dibikin jengkel karena dari tadi boneka Qin Meng udah diajar sampai tumbang masih bangkit terus-terusan. Dari sini Yang Ren mulai merasakan keanehan dalam tubuh boneka Qin Meng itu nih guys. Seolah-olah dia dipaksa berkelahi sampai tak bisa gerak. Kemudian Yang Ren yang saat itu mulai sedikit serius dan menggunakan kekuatan spiritualnya dalam jumlah yang cukup banyak pada pedang iblis itu sampai akhirnya dia pun berhasil menang. 这家伙不是疯了吧？ Yang Ren yang saat itu begitu kagum dengan peningkatan kekuatannya sendiri tuh bener-bener gila. Bahkan Zhao Fengqi aja juga merasakan hal yang serupa pula. Yang mana Yang Ren ini punya bakat yang sangat mengerikan dalam mempelajari suatu hal. Setelah itu Zhao Fengqi pun memeriksa tubuh temannya yang dikendalikan oleh Qin Meng, di mana dugaannya saat itu emang ada sosok misterius yang bikin rekannya jadi boneka jarak jauh. 看他的动作，好似也慢了许多。不打不知，他还是蛮可仁义道德的。难道谁跟你说他疯了？还有说？这小子果非常人，竟能这么快。 Yang Ren dan Zhao Fengqi yang saat itu dapat serangan suara dari atas lagi. Di momen ini tuh Qin Meng akhirnya muncul juga tuh di hadapan Zhao Fengqi sambil menyapa dan bertanya kabar satu sama lain. Kata Yang Ren, kenapa Qin Meng tahu identitasnya padahal mereka baru ketemu. Yang mana kata Qin Meng sendiri sih identitas Yang Ren sebagai buron tuh udah menyebar luas. 仅凭这一招，细如发，厉害厉害！ 这相声怎么又来了？杨施主见笑了。那这个人怎么这么矮？赵帮主， Zhao Fengqi yang saat itu melempar tasbih yang dia temukan di dekat jasad temannya itu dalam kuil kemarin. Kata Zhao Fengqi tuh, bukankah itu tasbih milik Qin Meng? Dan saat itu Zhao Fengqi bertanya-tanya apakah yang menghabisi temannya itu adalah ulahnya Qin Meng. Setelah itu Zhao Fengqi yang memaksa Qin Meng agar bicara jujur sambil menyerangnya. Ternyata pedang Zhao Fengqi bisa ditangkis dengan mudahnya oleh Qin Meng. 也不可让秦某找了好久啊！那佛珠便是秦盟主的随身之物。哼，识时务者为俊。别再装蒜了，今日你即出现。 Qin Meng yang saat itu berkata jujur kalau emang dirinya lah yang melukai semua teman-teman Zhao Fengqi agar dia gabung ke dalam aliansi Pavilion Changfeng.
Kata Zhao Fengqi tuh Qin Meng yang udah ikut aliansinya harusnya melawan Pavilion Changfeng. Kenapa sekarang malah berpihak kepada musuh? Kata Qin Meng dia nggak mau munafik karena memihak siapa yang lebih kuat untuk nyaris selamat. Hal itu pun bikin Zhao Fengqi makin marah kepada Qin Meng. 何不暂赵帮主何苦执着？这人竟能与赵帮主打个偏锋侠，虽非刀宗所创。 为天风侠留下效法月。 Di sisi lain, Nona Zhu yang meminta kejelasan kepada Xiaoye kenapa dia pisah dengan Yang Ren. Kata Xiaoye sih dia ditinggal pergi oleh Yang Ren yang kemarin dibawa pergi oleh Zhao Fengqi. Kemudian Xiaoye yang merayu senior Nona Zhu dengan beberapa bait puisi sambil ngajak dia untuk menikah. Sontak hal itu pun langsung bikin senior Nona Zhu marah dan pergi meninggalkan Xiaoye. 此处乃通往巴山的必经。做我的妻子，好吗？也不知公子这般着急，就颇费了一番脚程。 Beberapa jam kemudian, senior Nona Zhu yang sampai di suatu danau, dia saat itu melihat ada lukisan wajahnya di salah satu teratai di sana. Yang mana lukisan itu tuh ternyata adalah buatannya Xiaoye yang udah standby dari tadi. Kemudian Xiaoye yang merayu senior Nona Zhu kembali seolah-olah dia kenal dirinya. Seketika senior Nona Zhu pun mulai terdiam, seakan-akan dia mengingat seseorang yang dia kenal. 索性让马儿喝点水吧。体味思念之苦，还让师姐不见师姐这几日，巴山夜雨长秋至。 Senior Nona Zhu yang saat itu bertanya kepada Xiaoye, apakah dia adalah sosok yang dia kenal di masa lalu atau bukan. Di sini tuh Xiaoye malah makin menjadi-jadi tuh merayu senior Nona Zhu. Kalau dia bilang jika dirinya adalah pria yang ditakdirkan oleh senior Nona Zhu. Bahkan Xiaoye juga rela kalau senior Nona Zhu membelah dadanya itu untuk meyakinkan ketulusannya tersebut. 人间自是有情痴，一眼看看便是。我说你，水浮萍嘛，你若不…… 此心一时。 Wah, kira-kira Yang Ren bakal bantuin Zhao Fengqi melawan Qin Meng nggak tuh? Ya, mari kita tunggu saja ya kelanjutannya di episode berikutnya nanti. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.